Ponscar. Ponscar adalah media penyimpanan generasi awal yang terbuat dari karton atau kertas tebal. Awalnya Ponscar dikembangkan untuk mesin tenun pada abad 18 agar mengendalikan pola mesin tenun, hingga digunakan media penyimpanan utama dan pemrosesan data pada komputer sekitar tahun 1970-an. Ponscar menyimpan informasi data biner dalam bentuk lubang-lubang pada posisi tertentu. Misalnya jika terdapat lubang maka dihitung 1, sedangkan tidak ada lubang maka dihitung 0. Setiap kolom yang terdapat pada kartu mewakili satu karakter atau satu angka saja, dengan kapasitas yang sangat terbatas, biasanya hanya menyimpan 80 karakter, seperti standar yang digunakan IBM. Cara kerja mesin pembaca Ponscar ini menggunakan beberapa cara, seperti mekanis, listrik, atau optik, agar mendeteksi posisi lubang. Disket atau sering disebut floppy disk adalah media penyimpanan magnet yang sangat populer pada masa itu sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an. Cara kerja pada disket yaitu terdapat sebuah piringan plastik yang dilapisi bahan magnetik, sehingga saat dimasukkan ke dalam floppy disk driver, kepala baca tulis akan membaca atau mengubah orientasi magnet pada permukaan piringan floppy disk untuk menyimpan data dengan kapasitas hingga 2,88 MB. Digunakan sebagai standar PC hingga awal 2000-an. Disket menawarkan fleksibilitas sehingga mudah dibawa kemana-mana, dan data bisa dihapus dan ditulis ulang berkali-kali, meskipun kecepatan baca tulis yang sangat lambat, serta mudah rusak oleh medan magnet, debu, panas, dan kelembapan. Optical disc. Optical disc adalah media penyimpanan optik atau cahaya yang terbuat dari bahan plastik polikarbonat. Optical disc diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai compact disc. Cara kerja optical disc yaitu menggunakan sinar laser yang ditembakkan ke permukaan disc yang memiliki pola mikroskopis berupa lekukan kecil dan permukaan datar. Sehingga dari pola tersebut sinar laser akan memantul ke detektor atau tidak, membentuk kode biner 0 dan 1. Kapasitas awal pada optical disc hanya 750 MB sampai akhirnya ditingkatkan menjadi 100 GB. Kapasitas bisa dibuat berkali-kali lipat karena pit atau jalur data dibuat menjadi lebih rapat, serta panjang gelombang atau sinar laser yang digunakan semakin pendek, mulai dari inframerah sampai biru violet. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan magnetik yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1956. Di dalam hard disk terdapat beberapa elemen untuk menyimpan data seperti piringan magnetik, motor, actuator arm, read-write head, serta komponen lainnya. Cara kerja pada hard disk yaitu dengan memutar piringan magnetik secara cepat, lalu actuator arm memposisikan read-write head ke lokasi data yang terdapat pada piringan magnetik. Read-write head dengan piringan magnetik berjarak sangat dekat, sekitar 10-3 nanometer, dan berputar sebanyak 5.400 atau 7.200 putaran per menit, atau yang paling tinggi bisa mencapai 15.000. Semakin tinggi angka putaran per menitnya maka semakin cepat akses datanya. Hard disk modern mempunyai beragam kapasitas, mulai dari ratusan gigabytes hingga 20 terabyte. Namun hard disk menghasilkan suara saat beroperasi, serta sangat rentan rusak jika sering terkena benturan. SD card. SD card adalah media penyimpanan paling populer hingga saat ini sebab kapasitas SD card yang besar dan ukuran fisiknya yang kecil sehingga kompatibel di berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, kamera, dan berbagai perangkat lainnya menjadikan SD card sebagai pilihan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti foto, musik, video, dan lain sebagainya. Tidak seperti media penyimpanan sebelumnya yang memiliki komponen bergerak. SD card tidak memiliki komponen bergerak sama sekali sebab SD card menggunakan semikonduktor berbahan dasar silikon yang berteknologi chip non-flash bersifat non-volatile, sehingga data tidak hilang meskipun daya listriknya terlepas. SD card diperkenalkan pada tahun 1999 oleh kerjasama antar SanDisk, Panasonic, dan Toshiba. SD card memiliki beragam ukuran fisik. Selain itu, SD card memiliki beragam kapasitas dengan kelas kecepatan baca tulis yang berbeda-beda. USB flash driver atau populer disebut flash disk adalah media penyimpanan yang diperkenalkan sekitar tahun 2000 sehingga dengan kehadirannya pada masa itu menggantikan disket sebab kapasitas flash disk yang jauh lebih besar serta memiliki kecepatan yang tinggi. Selain itu, flash disk memiliki kompatibilitas di banyak perangkat, juga memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Cara kerja flash disk sama dengan SD card, yaitu terbuat dari semikonduktor yang berbasis memori dan flash. Kecepatan baca tulis pada flash disk tergantung
tergantung pada kualitas memori flash serta versi USB yang digunakan. Oleh karenanya, flash disk masih menjadi salah satu media penyimpanan portable yang paling populer untuk memindahkan dan mencadangkan data. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan mirip SD card atau flash disk yang terbuat dari semikonduktor berbasis NAND flash. Namun yang membedakan adalah SSD menggunakan NAND flash yang berkualitas tinggi, memiliki controller yang lebih canggih, serta SSD dirancang untuk performa yang lebih tinggi. SSD menggantikan teknologi hard disk sebab kecepatan baca tulis pada SSD yang lebih tinggi, sehingga sangat cocok digunakan pada laptop ataupun PC. SSD memiliki kecepatan yang beragam tergantung controller, jenis NAND flash, serta antarmuka dan protokol yang digunakan. Selain itu, SSD memiliki berbagai bentuk, yaitu SSD 2,5 inci yang umumnya menggunakan SATA. Ada pula M2 berbentuk seperti stick kecil yang digunakan pada laptop ataupun PC modern. Cloud adalah layanan penyimpanan yang berbasis internet di mana pengguna hanya mengunggah file yang akan mereka kirim ke pusat data sehingga data tidak disimpan di perangkat pengguna, melainkan di komputer server penyedia layanan. Cara kerja penyimpanan cloud adalah pengguna harus memiliki akun layanan dan akses internet untuk mengunggah file. Setelah itu data dikirim ke data center yang berisi ribuan data server. Server ini memiliki SSD atau hard disk berkapasitas tinggi. Untuk meminimalisir risiko kehilangan data, umumnya cloud memiliki data server tidak hanya pada satu tempat, melainkan tersebar di seluruh dunia, sehingga server membuat beberapa salinan, lalu menyebarkannya ke beberapa server lain di lokasi berbeda. Kapasitas yang diberikan pengguna tergantung oleh layanan cloud yang mereka gunakan. Bisa beberapa gigabyte, atau pengguna bisa membayar setiap bulannya jika ingin menaikkan kapasitas cloud yang mereka gunakan.